Percaya tidak percaya, tampil di podcast Deddy Corbuzier. Ini sosok Mardigu, Bosman Sontoloyo. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Sosok pengusaha Mardigu Wawik atau yang berjuluk Bosman Sontoloyo muncul di podcast Deddy Corbuzier Selasa 19 Mei 2020. Kemunculan Mardigu di acara Deddy Corbuzier itu tak lepas dari masukan sejumlah warganet. Seperti diketahui, Mardigu Wawik sangat populer di YouTube. Video-videonya yang dikemas naratif mengundang jutaan pengunjung. Terlebih saat pandemi virus corona, analisa Bosman cukup digemari warganet di Indonesia. Di podcast Deddy Corbuzier, Mardigu kembali membahas soal fenomena di balik virus corona. Corona jelas konspirasi. Saya jelaskan. Bosman Mardigu Sontoloyo WB. Demikian judul video itu. Lalu siapa sosok Mardigu? Walau tokoh terkenal, profil sosok Mardigu justru tak ditemukan di Wikipedia. Beberapa waktu lalu, entah dengan alasan apa, Wikipedia tiba-tiba menghapus profil Mardigu di situs mereka. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sosok Mardigu, berikut sederet fakta pria berjuluk Bosman Sontoloyo. Pertama, pengusaha kaya. Mardigu adalah pengusaha 32 perusahaan skala nasional dan regional. Mardigu memiliki usaha di antaranya di bidang oil dan gas. Pendapatan Mardigu di bisnis ini diklaim mencapai 200 juta dolar US. Mardigu adalah owner PT Titis Sampurna, PT Empora Gaharu, Narapati Main, dan Mental Clinic. Bahkan disebut, jika Mardigu mematikan aliran gasnya ke Singapura, maka separuh negara itu akan gelap gulita. Yang kedua, berjiwa sosial. Tak banyak pengusaha yang mau menghamburkan uangnya untuk kegiatan amal. Namun Mardigu justru banyak membantu anak yatim di Indonesia. Mardigu adalah founder Rumah Yatim Indonesia yang saat ini menaungi kurang lebih 10.000 santri di seluruh Indonesia. Sebagai pengusaha muslim, Mardigu yakin jika dalam diri anak yatim tersimpan harta karun. Mungkin sebagian besar orang mengenal Mardigu sebagai seorang pengusaha. Namun siapa sangka jika latar belakang keilmuannya sebenarnya adalah seorang pakar micro expression. Hal itulah yang menjadi alasan dia menjadi salah satu pengamat teroris di tahun 2005-2010. Dia kerap muncul di media sebagai pengamat teroris ketimbang sebagai seorang pengusaha. Mardigu mengaku sudah mewawancarai lebih dari 400-an teroris, salah satunya Nurdin M. Top. Keempat, pernah bikin Bill Gates salah tingkah. Sekitar Mei 2008, Bill Gates untuk pertama kalinya mengunjungi Indonesia. Pada suatu momen ia bertemu sejumlah pengusaha tanah air untuk sekedar tanya jawab dan berbagi. Pertemuan itu dihadiri seratusan pengusaha
dan dikemas dalam bentuk acara makan malam. Salah satu pengusaha yang beruntung mendapat kesempatan itu adalah Mardiku Wawix. Pada kesempatan itu, Mardiku Wawix melontarkan pertanyaan mengenai Andrew Carnegie yang ternyata adalah idola Bill Gates. 5. Penganut MMT. Mardiku juga menentang dolar sebagai mata uang dunia yang dicetak semau-maunya oleh Amerika sejak tahun 1971. Bahkan Mardiku mendorong pemerintah untuk mencetak uang berdasarkan proyek. Konsep ini disebut Mardiku sebagai Modern Monetary Theory (MMT). Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. 6. Penulis buku Helmi Yahya menyebut Mardiku sebagai sosok yang lengkap. Pasalnya tak hanya sebagai pengusaha, pria asal Jawa Timur ini juga sebagai motivator dan penulis buku. Sederet buku Mardiku memang bicara tentang bisnis. Salah satu karyanya yang jadi bestseller adalah Sadar Kaya. 7. Kritis ke pemerintah Jokowi. Sejak tahun 2016, Mardiku mulai bersuara lantang mengkritik pemerintah Jokowi. Mardiku mengkritik kebijakan ekonomi Indonesia yang dianggap terlalu condong ke Cina. Salah satu kementerian yang dikuliti Mardiku adalah Kementerian BUMN yang saat itu dipimpin Rini Sumarno. Kini Mardiku gencar lagi mengkritik pemerintah Jokowi dalam menghadapi pandemi corona. Kekritisan Mardiku inilah yang membuat disukai sekaligus dibenci banyak orang. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam tribunnews.com.